Paman. Riana belum mengerti Paman, aku kembali mencerna perkataan Paman. Iya, sebenarnya sebelum ayah kamu meninggal, dia dan sahabatnya Pak Susanto merintis perusahaan itu, tapi ketika perusahaan itu baru mulai maju, ayahmu kecelakaan, jadi selama ini Paman yang menggantikan posisi ayahmu. Dan tetap yang menjalankan perusahaan itu teman dari ayahmu. Paman hanya memantau dari jauh. Jadi, perusahaan tempat Mas Yoga bekerja adalah milik ayah, Paman. Iya, saham ayahmu lebih besar daripada temannya itu. Paman tidak bisa terjun langsung mengurus perusahaan itu, makanya Paman memasukkan suamimu untuk bekerja di sana. Pantasan Mas Yoga dengan mudahnya naik pangkat, padahal baru bekerja. Iya, Pak Susanto tahu dia adalah suamimu anak dari temannya sendiri. Kenapa Paman gak pernah cerita ke Riana? Ya, Paman cuma mau melihat kesungguhan suamimu itu. Dan ketika mendengar berita kehamilan kamu, Paman rasa ini waktunya kamu dan Yoga tahu semua ini. Aku tak mampu berkata-kata. Ini sungguh di luar dugaanku. Aku tak menyangka almarhum ayah pemegang saham terbesar di perusahaan tempat Mas Yoga bekerja. Sekarang, simpan semua dokumen ini. Semua dokumen sudah Paman pindah namakan atas namamu. Jadi sekarang kamu mewarisi semua harta peninggalan ayahmu. Aku membuka buku rekening yang ada dalam amplop itu, tertulis namaku sebagai pemiliknya. Aku membuka isinya. Mataku langsung melotot melihat saldo rekeningnya. Paman, ini banyak sekali. Itu keuntungan perusahaan beberapa tahun ini, kedepannya akan selalu bertambah. Paman harap suamimu bisa mengendalikan perusahaan itu. Maksud Paman? Ya, Paman dan Pak Susanto berencana untuk mengangkat suamimu sebagai direktur perusahaan. Aku langsung lemas mendengar ucapan Paman. Ini tidak boleh terjadi. Aku berencana bercerai dari Mas Yoga. Tidak boleh Mas Yoga menjadi direktur perusahaan itu. Tapi aku tak berani jujur pada Paman. Kalau Mas Yoga telah menduakanku, kalau dia sudah punya istri lain selain aku, jangan dululah Paman, Mas Yoga masih belum punya terlalu banyak pengalaman. Biar Pak Susanto saja yang jadi direktur untuk sekarang ini, dahi Paman langsung berkerut mendengar ucapanku. Kenapa sayang, kok nggak setuju suamimu Paman jadikan direktur perusahaan? Ya, nanti saja Paman. Biarkan dia belajar dulu. Ya sudah, kamu kasih tahu suamimu ya. Atau nanti setelah ibunya sehat bawa dia ke sini. Baik Paman, nanti Riana yang kasih tahu Mas Yoga. Simpan baik-baik dokumen itu ya, Nak. Jangan sampai hilang. Aku segera memasukkan dokumen itu ke dalam tas. Bibi mengajak kami untuk segera makan. Kami makan bersama, diiringi canda tawa Paman dan Bibi. Walaupun mereka tidak mempunyai anak, tetap saja mereka terlihat kompak. Selalu mesra satu sama lain. Ah, aku cemburu melihat keakraban mereka. Andai saja Mas Yoga juga memperlakukan aku seperti itu. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, aku sibuk berpikir. Bagaimana caranya untuk bercerai secepatnya dari Mas Yoga? Sekarang tidak ada lagi penghalang untukku segera menggugat cerai Mas Yoga. Dulu, yang paling aku takutkan adalah masa depan dari anakku kelak, tapi sekarang dengan warisan peninggalan ayah aku tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk hidup kami nantinya. Dari tadi Mas Yoga selalu menghubungiku, aku tak memberi kabar apapun padanya. Bahkan ketika sampai di rumah Paman aku tak mengubris panggilan teleponnya. Gara-gara dia, aku berbohong pada Paman. Pakai alasan mertua sakit segala. Paman sebenarnya memaksa untuk menginap di rumahnya, tapi aku rasa kini bukan saat yang tepat. Aku takut Paman melihat rona kesedihan di wajahku. Jika terus-terusan dekat dengan Paman dan Bibi, aku takut rahasiaku bisa bocor. Aku tak mau mereka ikutan sedih dengan apa yang sedang menimpaku. Handphoneku kembali berdering, Mas Yoga lagi yang nelpon. Halo, Mas. Ada apa? Kamu kemana aja? Dari tadi Mas coba hubungi kamu tapi nggak pernah diangkat. Kamu di mana sekarang? Aku lagi di perjalanan menuju rumah. Kamu nggak nginap di rumah Paman? Nggak, kapan-kapan saja. Ini juga bentar lagi nyampe di rumah.
Oke, Mas tunggu di rumah ya. Bukannya Mas masih di rumah perempuan itu. Dia sudah agak mendingan, sekarang Mas menuju rumah. Hati-hati di jalan ya. Ya, aku sebenarnya tidak mau bertemu dengan Mas Yoga sekarang, tapi dia pasti penasaran apa yang dikatakan oleh Paman. Aku tidak boleh jujur padanya tentang perusahaan itu. Dia tidak boleh tahu kalau sekarang aku mendapat warisan dari ayah. Aku takut ini akan dijadikan Mas Yoga untuk mempertahankan pernikahan kami. Aku ingin semua urusan cepat beres. Saat memasuki garasi rumah, kulihat mobil Mas Yoga terparkir. Berarti dia ada di rumah sekarang. Aku memasuki rumah, Mas Yoga tengah asyik nonton televisi. Mas, sudah datang Ma. Kok nggak kedengaran ya? Mana mungkin kedengaran kalau volume televisinya sekeras ini? Aku lalu mengecilkan volume televisi. Abis Mas nggak ada kerjaan, sudah dari tadi Mas nungguin kamu. Kok bela-belain pakai nungguin aku segala? Ya, Mas penasaran apa yang disampaikan Paman. Oh, itu. Nggak terlalu penting kok Mas. Paman dan Bibi cuman kangen sama kita, katanya kita sudah lama nggak menjenguk mereka. Makanya maksa nyuruh ke sana. Cuma itu. Mas Yoga seperti tidak percaya dengan alasanku. Mau apa lagi? Kirain ada hal penting. Namanya orang tua Mas, kangen mungkin sama aku. Ya sudah, kamu ganti mandi sana. Lalu istirahat, Mas Yoga sepertinya percaya, aku sedikit lega. Aku beranjak ke kamar, membersihkan diri lalu istirahat. Tak kupedulikan Mas Yoga yang ada di luar. Aku capek, ingin tidur. Besok banyak hal yang ingin aku lakukan. Pagi harinya, Mas Yoga seperti biasa berangkat ke kantor. Ma, nanti Mas pulang ke rumah rindu ya. Ya, hanya kata itu yang aku ucapkan. Tumben gak marah. Biasanya wajah kamu langsung cemberut kalau Mas pulang ke sana, dia menatapku lekat. Buat apa juga aku sedih, Mas? Gak ada gunanya. Mama sudah berubah ya sekarang. Dia mencubit hidungku. Cepatlah pergi. Aku masih mau kerja di dapur ini. Malah pakai ngusir segala. Yakin gak kangen sama Mas nantinya? 3 hari lo Mas di rumah rindu. Aku tak peduli sedikit pun. Di sana saja selamanya. Hahaha, kamu mulai cemburu. Sudahlah Mas. Sana pergi. Aku mendorongnya keluar pintu. Dia akhirnya pergi sambil melambaikan tangannya. Enak saja bilang cemburu. Aku sudah menghubungi Mas Chandra, hari ini kami rencananya bertemu.